Kala salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing mah. What you looking for? It's me, Tiopi. Style. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. A. Masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi Trihita. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. 2. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. 3. Dualisme kepemimpinan. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato mempertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI. Namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. B. Stabilitas politik dan ekonomi. 1. Stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru merencanakan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama, melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi pertama, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau repelita dan pemilihan umum pemilu. Menyusun dan merencanakan repelita. Melaksanakan pemilu selebat-lebatnya pada bulan Juli 1971. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewangan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. 2. Stabilitas penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Selanjutnya yang ketiga ada rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 13 tahun 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain.
termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Dan yang terakhir ada nomor 4, kebijakan pembangunan Orde Baru. Pengertian pembangunan nasional pada masa Orde Baru adalah suatu rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah landasan ideal, yaitu Pancasila, landasan konstitusional, yaitu UUD 1945, dan landasan operasional, yaitu GBHN. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena hal itulah, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, pemerintah Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan. Isi jalur pemerataan yaitu A. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat, khususnya yaitu pangan, sandang, dan perumahan. B. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. C. Pemerataan pembagian pendapatan. D. Pemerataan kesempatan kerja. E. Pemerataan kesempatan berusaha. F. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. G. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang terakhir, H. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Integrasi Timur-Timur. Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, Uni Soviet. Di dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret.